Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Marziah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penyakit sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa itu penyakit? Dan penyakit apa saja yang ada pada sistem reproduksi manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk nonton video ini sampai habis. Penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Ada beberapa penyakit sistem reproduksi manusia yaitu sebagai berikut. 1. HIV. HIV disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. 2. Gonore atau GO. Gonore atau GO disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. 3. Sifilis atau Raja Singa. Sifilis atau Raja Singa adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuk bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelaminan. Penyakit ini menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agustina. Saya sekolah di SMP 2 Tromon Timur dan saya duduk di kelas 91. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan bawakan masalah penyakit sistem produksi. Yang pertama, keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih, kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan itu bersifat encer atau kentar, berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyebab penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur candingan lica. Dan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Menara. Saya dari kelas 91 SMP 2 Tromon Timur. Di sini saya akan membahas beberapa penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia. Pertama yaitu HIV. HIV ini disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh si penderita. Ini dapat menular dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya, baik itu secara transfusi darah atau lain-lain. Penyakit ini juga bisa menular dari gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan penggunaan jarum suntik obat terlarang seperti narkoba. Penyakit yang kedua yaitu gonore atau GU. Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala awal penyakit ini adalah rasa sakit serta keluar nanah pada saat kencing, itu pada laki-laki, dan keputihan berwarna kuning kehijau-hijauan itu pada perempuan. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Penyakit yang ketiga yaitu sifilis atau Raja Singa. Sifilis atau Raja Singa ini
adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri di dalam tubuh, biasanya terjadi pada daerah sekitar kelamin. Ini dapat menyebar pada organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Herpes simplex. Herpes simplex ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 di daerah genitalia luar seperti anus dan vagina. Ini berupa pedih dan kemerahan pada kulit sekitar kelamin. Pada daerah tersebut akan terjadi lepuh kecil-kecil yang selanjutnya lepuh tersebut menjadi pecah dan menimbulkan luka. Keputihan adalah penyakit pada perempuan yang memiliki ciri-ciri berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada vagina. Cairan tersebut bersifat encer, kental, dan berbau tak sedap. Ini juga dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. 6. Epididymis. Epididymis ini adalah penyakit pada laki-laki. Epididymis adalah sebuah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh interaksi atau penyakit menular seksual. Ini ditandai dengan rasa nyeri serta pembekakan pada salah satu testis. Ini penjelasan dari saya, semoga memberi manfaat kepada teman-teman semua. Pesan dari saya, jaga kebersihan dan jaga kesehatan Anda dan keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Abdillah Mazasari. Saya siswi kelas 91 SMP Negeri 2 Kabupaten. Pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa hewan penghasil listrik. Jadi yang pertama itu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah ini dilengkapi organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektrofax pada bagian ekor yang memiliki listrik statis bertegangan tinggi. Apa itu sel elektrofax? Sel elektrofax merupakan sel yang bermuatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah beristirahat. Yang selanjutnya yaitu ikan pari listrik. Ikan pari listrik ini, kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik sebesar sehingga 220 volt. Ikan hiu kepala martil. Ikan hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu sel elektroseptor atau sel penerima rangsangan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet ini. Selanjutnya, Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan letak mangsa atau serangga. Listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besar jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada seorang manusia dewasa. Hewan penghasil energi listrik yaitu ikan lele listrik. Ikan lele listrik mampu menghasilkan listrik sehingga sebesar 350 volt. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Amanda, siswi dari SMP Negeri 2 Tromon Timur. Pertama, ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi oleh organ terkhusus yang disusun oleh ribuan sel elektropak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis yang bertegangan tinggi. Merupakan sel yang bermuatan negatif pada bagian dalam dan bermuatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah sedang beristirahat. 2. Ikan pari listrik. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik sehingga 220 volt. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan sel elektroseptor atau penerima rangsangan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai magnet bumi. Hewan yang keempat, Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan bangsa atau serangga. Hewan yang kelima, belut listrik. Penelitian menunjukkan bahawa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Belut lele listrik.
memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati. Saya dari kelas 91. Saya ingin menjelaskan tentang hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Adapun hewan-hewan yang menghasilkan listrik itu ada 4 hewan. Yang pertama, ikan pari listrik. Yang kedua, ikan lele listrik. Yang ketiga adalah belut listrik. Yang keempat, echeda. Adapun ikan yang menghasilkan listrik itu yang pertama, ikan pari listrik. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Yang kedua, ikan lele listrik. Ikan lele listrik memiliki kemampuan listrik hingga 350 volt. Yang ketiga, belut listrik. Menurut penelitian, belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besaran jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian kepada manusia yang dewasa. Yang keempat adalah echeda. Echeda memiliki moncong yang memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangan atau mangsa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.